Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama kebiasaan menunda-nunda pekerjaan? Kayaknya kita semua pernah ya. Nah, di sini kita nggak bakal cuma ngeluhin itu. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya ngubah kebiasaan itu dari yang tadinya cuma diam, jadi langsung gerak. Yuk kita mulai. Nah, coba bayangin deh, to-do list udah panjang di depan mata. Kamu tahu banget itu harus dikerjain, penting. Tapi, entah kenapa malah buka YouTube atau scroll-scroll media sosial sampai lupa waktu. Familiar banget kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru ini masalah banyak orang. Yuk kita cari tahu kenapa sih ini bisa terjadi dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Oke, kita masuk ke jebakan yang paling sering kita alami, jebakan nanti aja deh. Kita semua pasti pernah jatuh ke lubang yang sama kan? Rasanya tuh enak banget ya, mikir kalau besok kita bakal punya lebih banyak energi, lebih banyak waktu, lebih siap. Tapi, masalahnya besok itu seringnya cuma ilusi, nggak pernah datang, dan yang ada malah stres kita makin numpuk. Nah, ini nih poin yang paling penting banget buat kita semua pahami. Menunda-nunda itu bukan berarti kamu pemalas. Sekali lagi ya, ini bukan tanda kemalasan atau cacat karakter. Ini tuh murni soal cara kerja otak kita. Reaksi biologis yang manusiawi banget. Jadi, yuk stop nyalahin diri sendiri, mending kita coba ngertiin apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Jadi, kenapa ya otak kita itu kayak punya tombol tunda otomatis? Nah, ini bagian yang seru nih. Jawabannya itu ada di pertarungan sengit di dalam kepala kita. Ada dua kubu yang lagi berantem. Di satu sisi ada bagian otak emosional kita yang maunya seneng-seneng sekarang juga. Di sisi lain ada si perencana yang rasional, yang mikirin masa depan. Nah, kira-kira siapa yang sering menang? Kira-kira pertarungannya kayak gini nih. Di sebelah kiri ada tugas-tugas berat, bikin laporan, belajar buat ujian. Hadiahnya gede sih, tapi dapatnya nanti. Ini kerjaannya si otak rasional. Nah, di sebelah kanan ada hal-hal yang asik. Nonton serial, main game, hadiahnya langsung dapat sekarang juga. Ini maunya si otak emosional. Tebak siapa yang teriakannya paling kencang? Udah pasti yang kanan kan? Makanya kita sering milih yang itu. Nah, dalam dunia psikologi, kecenderungan ini punya nama keren, instant gratification bias. Gampangnya gini, ini tuh semacam jalan pintas di otak kita yang emang dari sananya diprogram untuk lebih milih hadiah kecil sekarang daripada hadiah besar nanti. Kenapa? Karena dari dulu otak kita fokus untuk bertahan hidup hari ini. Jadi, ini tuh bukan salah kita, ini emang setelan publiknya. Nah, dengan ngertiin ini, kita udah selangkah lebih maju buat ngakalin otak kita sendiri. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Gimana caranya kita ngehack otak kita sendiri biar akhirnya bisa mulai gerak? Tenang, saya punya 3 strategi yang simple banget, tapi luar biasa ampuh buat memenangkan pertarungan melawan si otak emosional tadi. Anggap aja 3 langkah ini kayak toolkit anti nunda pribadi kamu. Tujuannya bukan buat langsung nyelesain semua pekerjaan raksasa itu kok. Bukan. Tujuannya cuma satu, ngatasin rintangan terbesar, yaitu memulai. Langkah pertama, bikin tugasnya jadi kelihatan super gampang. Misalnya tugas kamu bikin skripsi. Wah, dengarnya aja udah bikin pusing kan? Coba deh, pecah jadi kecil-kecil banget. Tugas hari ini bukan bikin skripsi, tapi buka laptop. Udah? Oke. Tugas berikutnya, buka file skripsi. Terus baca 1 paragraf terakhir. Gampang kan? Dengan begini, kita kayak nipu otak kita sendiri biar mikir, oh gini doang? Gampang lah. Dan tahu-tahu, kita udah mulai ngerjain. Oke, setelah berhasil mulai dengan langkah super kecil tadi, sekarang kita pakai jurus kedua. Teknik 5 menit. Caranya gampang. Bilang ke diri kamu sendiri, oke, gue cuma bakal ngerjain ini 5 menit aja. Abis itu, udah. Kenapa ini manjur banget? Karena yang paling berat itu kan cuma memulainya. Begitu kamu udah lewat 5 menit, biasanya kamu udah nyemplung, udah masuk ke ritmenya, dan jadi males buat berhenti. Tiba-tiba, udah setengah jam aja. Momentumnya udah dapat. Nah, momentum yang udah susah payah kita bangun tadi itu berharga banget. Biar nggak hilang gitu aja, kita butuh langkah ketiga. Bangun benteng pertahanan dari distraksi. Coba deh pikirin, setiap notifikasi HP yang bunyi itu kayak undangan buat otak kita buat balik lagi ke mode cari seneng-seneng. Jadi, singkirin dulu HP-nya, tutup tab browser yang nggak penting, bikin meja kerja kamu bersih. Lingkungan yang bebas gangguan itu setengah dari kemenangan loh. Ada kutipan terkenal yang pas banget sama semua yang kita bahas barusan. Jangan fokus ke perjalanan 1000 mil di depan yang bikin kita capek duluan sebelum mulai. Fokus aja ke satu hal, 1 langkah kecil pertama. Cuma itu yang penting. Dan kutipan tadi itu bukan cuma kata-kata mutiara loh. Anggap aja itu peta. Dan peta itu nunjuk ke satu titik. Sekarang giliran kamu. Waktunya kita ubah semua teori dan pemahaman ini jadi aksi. Aksi nyata. Jadi, saya mau tanya,
Dan ini bukan pertanyaan basa-basi ya. Coba pikirin sekarang juga. Apa satu aja tugas super kecil yang bisa kamu kerjain selama 5 menit langsung setelah ini selesai? Mungkin balas 1 email, atau baca 1 halaman buku, apapun itu. Karena memulai langkah kecil itulah kemenangan terbesar kamu hari ini. Keputusannya ada di tangan kamu.